Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwafillah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sore hari ini kita bisa silaturahim melalui WA grup Polbank Tan, ya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, memberikan keberkahan, kekuatan untuk terus berinteraksi dengan Al-Qur'an, untuk terus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas ibadah kita di hari ini khususnya dan umumnya di selama bulan Ramadan Allah terima sebagai amal saleh kita semuanya. Ikhwafillah rahimakumullah, teman-teman mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amanah tema yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini berkaitan dengan penerapan fikih muamalah dalam jual beli. Namun sebelum itu ada hal yang perlu kita fahami bersama berkaitan dengan penerapan fikih muamalah. Harus diawali dengan paradigma worldview kita semuanya terhadap fikih muamalah itu sendiri. Kita harus pahami bahwa Islam itu agama yang syumul, agama yang sempurna, agama yang mencakup seluruh aspek kehidupannya. Islam bukan hanya mempermasalahkan berkaitan dengan ibadah. Islam bukan hanya sekedar menjelaskan tentang ibadah ritual kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Islam pun mengajarkan kepada kita semuanya berbagai aspek kehidupan kita. Dari mulai masalah hatinya, masalah akidahnya, masalah ibadahnya, termasuk masalah bagaimana berinteraksi dengan sesama. Yang kita kenal kalau di dalam istilah fikih itu adalah istilah muamalah. Makanya kalau kita lihat di kajian-kajian fikih atau kitab-kitab fikih yang sudah ditulis oleh para ulama, maka kita dapatkan selalu membahas masalah akidah, ibadah, muamalah, jinayah. Ya, di antaranya adalah yang sangat penting dan ini akan menjadi titik tekan kita semuanya di kajian sore hari ini berkaitan dengan muamalah. Muamalah itu adalah bagaimana kita berinteraksi dengan sesama kita. Baik interaksi masalah silaturahim, berbisnis, jual beli, berniaga dan sebagainya. Maka di sini ada fikih, ada tata caranya yang harus betul-betul kita fahami. Apalagi ketika misalnya teman-teman mahasiswa, mahasiswi semuanya ada yang berniat untuk berkecimpung di dunia usaha, maka wajib hukumnya untuk mempelajari fikih muamalah ini. Ada perbedaan yang sangat ada perbedaan yang sangat mendasar ketika kita berbicara persiapan berbisnis, persiapan berwirausaha bagi seorang muslim dan orang-orang yang tidak paham dengan Islam. Seumumnya untuk mempersiapkan bisnis, ya kadang kita selalu memperhatikan modal. Kemudian yang kedua adalah memahami masalah produksi. Kemudian yang ketiga mungkin memahami strategi pemasaran, ya dan sebagainya. Yang sifatnya adalah langsung berkaitan dengan ilmu bisnisnya. Tetapi dalam Islam bukan hanya itu. Ada satu poin yang mendasar yang harus betul-betul disiapkan sebelum kita berkecimpung di dalam dunia bisnis. Apa itu? Yang sangat penting adalah memahami hukum syariat berkaitan dengan bisnis. Memahami syariat berkaitan dengan bisnis. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Karena ini ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin am min haramin
nanti kelak akan ada satu masa ya di mana seseorang tidak pernah memperhatikan dari mana dia mendapatkan harta. Amin halalin amin haram. Apakah harta tersebut halal atau haram? Dia tidak memperhatikan. Ya, yang jelas yang dia perhatikan adalah bagaimana dia mendapat keuntungan, dia mendapatkan uang. Padahal ada di antara yang sangat penting itu adalah perhatikan mana yang halal, mana yang haram. Mana mungkin kita bisa mengetahui harta yang kita dapatkan ini halal, harta yang kita dapatkan ini haram jika kita tidak memahami syariat berkaitan dengan fikih muamalah. Baik, lanjut ke sesi kedua. Baik, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Kenapa penting kita memahami syariat? Pertama tadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian yang kedua adalah ada perkataan Umar ibn Khattab dan ini ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih muamalah. Ya, di antaranya ada Al-Mughnil Muhtaj. Umar bin Khattab beliau berwasiat kepada para pedagang yang ada di pasar. Dia mengatakan begini, la yattajir fi suqina. Janganlah seseorang berdagang di pasar kami illa man faqiha aklar riba, sampai dia faham betul mengenai seluk-beluk riba. Kenapa demikian? Kalau kita sambungkan dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau menyampaikan manit tajara qabla an yatafaqqaha, barang siapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama, irtatama fir riba, maka dia pasti akan terjerumus dalam riba. Tsumma irtatama, kemudian dia akan terjerumus lagi dan terjerumus sampai ke jurang yang paling dalam. Ini adalah peringatan-peringatan kepada kita semuanya berkaitan dengan pentingnya kita untuk memahami fikih muamalah sebelum melakukan wirausaha. Ya. Kemudian ada beberapa hadis ya yang mungkin akan menjadi motivasi sekaligus kehati-hatian kita semuanya ketika kita ingin berkecimpung di dalam wirausaha, ketika kita ingin bergerak di bidang bisnis. Apa saja? Yang pertama adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rifa'ah bin Rafi'. Ya, yang diceritakan oleh Rifa'ah bin Rafi' bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayul kasbi atyab?" Usaha apa yang paling baik? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin." Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Nah, ini yang pertama. Bahwa ketika kita masuk ke dunia bisnis, kita sudah mendapatkan poin yang sangat penting bahwa itu adalah di antara usaha yang paling baik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi catatannya adalah usaha yang apa? Yang mabrur. Jual beli yang mabrur, yang selamat dari perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada hadis ya berkaitan juga dengan para pebisnis. Ini yang diriwayatkan oleh sabda Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah bersabda, "At-tajirus saduq," para pedagang yang jujur, al-amin dan amanah, ma'an nabiyyin, akan dikumpulkan bersama para nabi, was-siddiqin, dikumpulkan juga dengan para siddiqin, wasyuhada, dan akan dikumpulkan juga dengan para syuhada. Ikhwafillah rahimakumullah, teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di samping itu juga ternyata ada hal-hal yang harus betul-betul diperhatikan bagi para pedagang, bagi para pebisnis, bagi para wirausaha. Ya, di antaranya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani
Inna tujjar humul fujjar. Sesungguhnya para pedagang itu adalah orang yang durhaka. Para pedagang adalah orang durhaka. Ini mungkin sekilas ada pertentangan ya antara hadis yang pertama tadi dibaca dengan hadis yang barusan. Inna tujjar humul fujjar. Bahwa para pedagang itu adalah orang-orang yang durhaka. Faqala rajulun. Kemudian ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alam yahillallahu al-bai'a?" Bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Qala. Kemudian Rasulullah menjawab, "Bala, ya. Jual beli itu halal. Walakinnahum yahlifuna fayathimun." Tetapi mereka itu suka bersumpah dan berbuat dosa. Para pedagang suka bersumpah. Ya, contoh hal yang sangat kecil mungkin ketika kita berinteraksi dengan pedagang, kita memesan barang, kemudian para pedagang banyak berjanji, "Ya, siap, insya Allah saya akan kirim. Kapan? Besok, lusa." Gitu ya. Tetapi dalam realitanya terkadang delay, terkadang tidak tepat waktu sesuai dengan pesanan. Terkadang barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Ini adalah di antara banyak janji yang diberikan oleh para pedagang. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kehati-hatian kita sebagai para pedagang adalah, ya ma'syarat tujjar, hei para pedagang, innal bai'a yahduruhul lagwu wal halfu. Sesungguhnya jual beli itu tidak luput dari kesalahan dan banyak bersumpah. Ya, tidak ada yang mulus. Pasti para pedagang mengalami hal itu. Ya, memberikan barang tidak sesuai dengan pesanan, speknya tidak sesuai, kemudian kadang delay dan lain sebagainya. Fasawwibuhu bis shadaqah. Oleh karena itu, karena dunia usaha ini suka ada delaynya, ketidaktepatan janjinya, fasawwibuhu, kata Rasulullah, bersihkan, tutupi kesalahan-kesalahan itu semuanya bis shadaqah, dengan membayar zakat. Nah, ikhwafil rahimakumullah, teman-teman mahasiswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara hal yang harus kita ketahui berkaitan dengan usia dagang. Dua-duanya harus betul-betul diperhatikan. Oleh karena itu, berdagang bisa menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan, juga bisa mendatangkan keberkahan. Tinggal kita betul-betul hati-hati ketika kita berdagang, hati-hati ketika kita sudah masuk ke dalam dunia wirausaha. Selanjutnya, kalau kita melihat konsep ekonomi di dalam Islam, bahwa kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan sebagai salah satu aspek penting ya untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara aspek untuk mendapatkan falah, kemuliaan. Sementara kemuliaan itu akan kita raih, kemuliaan itu akan didapat oleh para wirausaha jika ajaran Islam, hukum-hukum Islam, khususnya di dalam fikih muamalah, betul-betul dipraktekkan secara sempurna. Karena kita harus yakini bahwa bisnis itu adalah ibadah. Bisnis itu bukan hanya sekedar mencari keuntungan semata, ya, bukan hanya sekedar mencari keuntungan duniawi secara materi, tetapi bisnis itu juga ingin mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mendatangkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang pembisnis yang mengatakan begini, di antara musuh pembisnis itu adalah hilang berkah. Banyak pembisnis yang sukses, banyak pembisnis yang punya asetnya sangat luar biasa, tetapi hilang berkah. Oleh karena itu, di antara musuh para pebisnis itu adalah hilang berkah. Maka jangan sampai kita melakukan niaga, jangan sampai kita melakukan bisnis, kemudian berkahnya menjadi hilang. Oleh karena itu, supaya berkahnya tidak hilang, pertama, teman-teman semuanya, ketika kita sudah berniat untuk berbisnis, perdalam ilmu Islam, perdalam ilmu akidah,
perdalam ilmu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah perdalami betul berkaitan dengan masalah fikih muamalah. Wajib bagi para niaga untuk menguasai fikih muamalah agar tidak terjerumus ke dalam jurang riba, agar tidak terjerumus ke dalam jurang goror, ya, jual beli yang goror, jual beli yang tidak diperkenankan menurut syariah. Nah, teman-teman semuanya, kita masuk ke dalam masalah jual beli, ya. Di dalam jual beli itu ada kaidah yang sangat penting yang harus betul-betul dipahami oleh semuanya, yang berbeda dengan masalah ibadah. Kaidah yang penting tetapi berbeda dengan masalah ibadah. Di dalam masalah ibadah, kaidahnya itu adalah al-aslul ibadah haram illa ma dalal dalil ala ibahatihi. Ya. Kaidah asal di dalam ibadah itu haram. Tidak boleh kita melakukan ibadah. Ini secara hukum asal. Ibadah apapun tidak boleh. Illa ma dalal dalil ala ibahatihi, kecuali ada dalil yang membolehkannya. Ada dalil yang mewajibkannya. Ada dalil yang memberikan contohnya. Ini adalah masalah ibadah. Contoh, kita mau secara fitrah manusiawi adalah kita ini selalu ingin dekat dengan Tuhan. Kita tidak boleh berkreasi di dalam masalah ibadah. Cara interaksi dengan Tuhannya seperti apa? Cara berinteraksi dengan Allahnya seperti apa? Kita tidak boleh berkreasi, tetapi harus betul-betul merujuk kepada dalil. Maka kita dapatkan di dalam Al-Quran ada perintah aqimus sholah, dirikanlah sholat, wa atuz zakah, keluarkanlah zakat. Kemudian di ayat saum misalnya kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah saum dan hukum-hukum yang lainnya. Kemudian di dalam sunnah, di dalam hadis disampaikan berkaitan dengan penjelasan rinci berkaitan dengan bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara mengeluarkan zakat, bagaimana tata cara ibadah saum, semuanya disampaikan melalui sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi contoh suri tauladan kita semuanya. Maka masalah ibadah tidak boleh berkreasi. Tetapi sebaliknya, di dalam masalah muamalah ada kaidah al-aslul muamalah halal mubahah. Hukum bermuamalah itu boleh illa ma dalal dalil ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ya. Seluruh aktivitas muamalah itu boleh dilakukan. Terserah, kita boleh diberikan keleluasan, diberikan kebebasan untuk berkreasi. Yang penting tidak boleh menabrak hukum-hukum syariat yang melarangnya. Maka di sini perhatikan betul apa saja yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan aktivitas jual beli. Ya. Ada di antaranya di dalam surat Al-Baqarah, ya, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Jual beli itu halal dan Allah mengharamkan riba. Silakan untuk melakukan aktivitas jual beli. Silakan berkreasi mungkin. Wa harramar riba, tetapi hati-hati jangan sampai aktivitas jual belinya ada unsur riba. Ya, jangan sampai aktivitas yang jual beli yang kita lakukan ada unsur ribanya. Baik, kita lanjutkan untuk menguatkan apa saja yang menjadi patron bahwa tidak boleh melakukan jual beli yang ada unsur yang diharamkan di dalam syariat. Ya. Kita biasanya untuk memudahkan kita mengingat, ya, apa saja yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di dalam fikih ini dirinci aktivitas jual beli yang tidak diperbolehkan, ya. Di antaranya ada jual beli goror, jual beli najas, kemudian ada jual beli ribanya dan sebagainya. Nah, untuk memudahkan kita untuk mengingat-ingat, ya, apa saja yang tidak diperbolehkan di dalam syariat,
Teman-teman, mahasiswa, mahasiswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat kata maghrib. M-A-G-H-R-I-B. Maghrib. Maghrib ini bukan yang dimaksud bukan salat maghrib. Ya, bukan juga negara maghribi. Wilayah maghrib, wilayah barat. Tetapi maghrib di sini adalah singkatan. Ya. Pertama, MA-nya adalah maisir. Maisir ini adalah judi, spekulasi. Kalau ada jual beli yang mengandung unsur spekulasi, yang mengandung unsur judi atau aktivitas perjudian, maka ini tidak diperbolehkan. Maisir, kemudian GH-nya adalah goror. Ya, goror itu rusak. Kenapa rusak? Di antaranya adalah kita menjual barang yang tidak ada. Menipu, ya, menipu, atau ada jual atau barang dagangan yang tidak ada, kita menjual beli barangnya tidak ada, itu juga sama termasuk goror, atau yang biasa kita dengar dengan istilah jual beli dalam karung, ya, kita melakukan jual kucing dalam karung, ya, jual kucing dalam karung, kita mau membeli barang tetapi kita nggak tahu barangnya yang seperti apa, itu juga termasuk goror. Kemudian riswah, ya, sogok, suap menyuap, ini tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir B-nya adalah ribnya adalah riba. Jadi maisir, goror, riswah, riba. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, hati-hati ketika teman-teman berbisnis, jangan sampai aktivitas kita, ya, jangan sampai aktivitas kita mengandung unsur spekulasi atau maisir. Kemudian yang kedua unsur goror, ketidakjelasan. Kemudian riswah, suap menyuap. Dan yang keempat adalah unsur riba. Ya, riba melebihkan segala sesuatu secara hukum asal, ya, dari pokok. Ya, ini berinteraksi dengan menggunakan riba. Ya, meminjamkan uang 100.000, ya, meminjamkan uang 100.000, kemudian dikembalikan 200.000. Maka 100.000-nya itu adalah kelebihan dari harta pokok yang statusnya di dalam fikih Islam dikenal dengan istilah riba. Teman-teman semuanya, mahasiswa-mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu berkaitan dengan penerapan fikih muamalah dalam jual beli, ya, ini merupakan keniscayaan, merupakan kepastian bagi kita semuanya, maka perhatikan betul. Yang pertama yang menjadi motivasi, kedua yang menjadi kehati-hatian kita sebagai para pedagang, kemudian pahami fikih muamalah dari mulai rukunnya, rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, hal-hal apa saja yang diharamkan, ya, kemudian ada solusi-solusinya. Kadang ada sebagian yang memahami bahwa kalau begitu rigid dong, apa yang menjadi solusi fikih syariah, fikih Islam apa saja? Banyak yang menjadi solusi di dalam jual beli untuk sebagai solusi menyikapi jual beli yang ada. Di antaranya ada jual beli murabahah, ada jual beli mudharabah, ada jual beli dengan skema wakalah, salam dan sebagainya. Ya, yang tentu saja ketika kita ingin membahas lebih dalam berkaitan dengan tema-tema tadi, ya, istilah-istilah tadi, murabahah, mudharabah, memang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu mungkin ini hanya sekedar prolog saja, pendahuluan untuk memberikan semangat lah bagi teman-teman mahasiswa untuk terus membaca, untuk terus menggali berkaitan dengan fikih muamalah. Sekarang alhamdulillah wa syukrulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak referensi berkaitan dengan fikih muamalah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalaupun teman-teman ada yang sudah memiliki kemampuan membaca kitab-kitab bahasa Arab, itu lebih bagus. Silakan, banyak sekali kitab-kitab bahasa Arab yang menjelaskan tentang fikih muamalah, baik fikih secara umum, ada kitab Nailul Autor, kemudian ada Minhajul Muslim, kemudian ada fikih yang dikarang oleh Ubaid, kemudian dalam kitab fikih Al-Amwalnya dan sebagainya.
Ya, dan di dalam bahasa Indonesia pun banyak yang sudah diterjemahkan, bahkan ulama-ulama kita asli Indonesia juga banyak yang mengarang buku, baik dalam bentuk tanya jawab, buku tentang halal haram, dan sebagainya. Ya, itu bisa menjadi referensi teman-teman semuanya untuk memperdalam akad-akad syariah. Baik, itu saja mungkin dari saya. Jazakumullah khairan katsiran, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab atau dengan cara yang lainnya, diskusi untuk memperdalam tentang fikih muamalah. Ya, selamat. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bukan hanya sebagai mahasiswa, tetapi juga jiwa-jiwa bisnis harus betul-betul dikembangkan dan ditumbuhkan dari sekarang agar kita Indonesia ini punya banyak para pebisnis muslim, ya, sehingga mendatangkan keberkahan, sehingga ketika para pebisnis muslim ini lahir, maka dengan sendirinya akad-akad yang tidak syariah akan hilang dengan sendirinya dan tergantikan dengan akad-akad yang syariah. Dari mana itu muncul? Dari para pebisnis muslim seperti Anda semuanya, para mahasiswa, para mahasiswi. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja dari saya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.